Salam, saya Dr. Wilda. Kita bertemu lagi untuk belajar tentang pewarnaan gram. Oke, pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan yang membedakan dua kelompok bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya, serta memungkinkan pengamatan morfologi bakteri. Teknik ini ditemukan oleh Hans Christian Gram yang berkebangsaan Denmark, lalu disempurnakan oleh Carl Weger yang berkebangsaan Jerman dengan menambahkan safranin sebagai counter stain. Sudah dimodifikasi beberapa kali. Oke, ini adalah dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, di mana anyaman peptidoglikan pada bakteri gram positif itu sangat tebal. Hal inilah yang menjadi dasar dari prinsip pewarnaan gram. Bahan pemeriksaan dapat digunakan spesimen klinis yang berguna untuk pemilihan media ataupun kondisi kultur jika identifikasi dilakukan lebih lanjut, dapat mengarahkan pemilihan antibiotik empiris atau dapat menjadi nilai kritis, seperti hasil gram dari kultur darah ataupun cairan otak. Spesimen dari koloni harus dari umur yang kurang dari 24 jam, karena dinding selnya masih intak. Jika sudah lebih, yang gram positif bisa jadi gram negatif. Koloni yang diambil adalah koloni yang terpisah dari media pertumbuhan, ya, seperti blood agar, McConkey, dan sebagainya. Berikut alat dan bahan yang kita perlukan. Selanjutnya kita buat preparat untuk pewarnaan, boleh dari koloni ataupun spesimen klinis. Siapkan slide, kita beri label. Siapkan ose. Nah, kita berikan larutan aquades atau normal salin pada slide secukupnya. Di sini kita menggunakan ose disposable. Jika tidak disposable harus dipijarkan. Lalu kita ambil koloni terpisah dari media, kita campurkan pada larutan, homogenkan sampai tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis. Ya, pijarkan ose kembali atau dibuang di cairan dekontaminasi. Nah, jika dari spesimen klinis, kita bisa menggunakan swab lidi kapas. Lalu kita buat sediaan yang tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis. Selanjutnya slide dikering anginkan sebelum difiksasi untuk membuat zat warna mudah masuk ke dalam sediaan dan sediaan tidak lepas dari kaca objek. Ini adalah prosedur pewarnaan di mana terdiri atas penggunaan zat warna utama, lalu mordan, lalu pelunturan dengan alkohol, kemudian diberi counter stain. Ada 4 tahap. Ya, tahap awal dimulai dengan menuangkan zat warna utama yaitu kristal violet sampai menutupi seluruh sediaan yang telah kita buat. Kita tunggu sampai 1 menit. Lalu dibilas dengan air mengalir. Oke, selanjutnya diberikan mordan, iodin ataupun lugol yang berguna untuk membentuk kompleks dengan kristal violet dan membuat anyaman peptidoglikan semakin rapat. Kita tunggu lagi sampai 1 menit. Selanjutnya dibilas dengan air mengalir. Yang ketiga, decolorizer atau melunturkan zat warna utama dengan menggunakan alkohol 96% selama 10 sampai 15 detik. Ya, harus segera dicuci, jangan terlalu lama. Oke. Terakhir menuangkan counter stain, yaitu zat warna safranin. Lalu ditunggu 30 sampai 60 detik. Selanjutnya dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan.
Nah, pewarnaan gram ini juga dapat dilakukan secara semi otomatis ya. Preparat yang kita sudah buat itu dapat diwarnai menggunakan mesin. Ya, dimasukkan gram karusel. Oke. Kemudian ditutup rapat. Ya, dimulai. Ini langkah-langkahnya sama ya, seperti yang kita lakukan secara manual, cuma sudah diproses oleh mesin. Prinsipnya sama. Zat warna yang digunakan juga sama. Oke. Setelah kering, kita melakukan pengamatan dengan mikroskop menggunakan oil immersion field, yaitu pembesaran 1000 kali. Di sini kita menggunakan minyak imersi untuk memperjelas bayangan yang kita lihat. Cahaya yang masuk diatur supaya maksimal karena di sini kita menggunakan zat warna. Nah, untuk interpretasi kita lakukan dari koloni. Tentukan dulu bentuk kumannya, bentuk bakterinya, apakah kokus, bulat, ataupun basil yang berbentuk batang. Baru kemudian kita sebut respon pewarnaannya. Kita sebut gram positif jika berwarna ungu dan gram negatif jika berwarna merah. Misalnya kokus gram positif ataupun basil gram negatif. Nah, untuk spesimen klinis banyak hal yang harus dilaporkan. Adanya bentukan sel-sel epitel, sel radang maupun sel darah diamati di low power field. Kemudian bentukan dan kepadatan bakteri juga dilaporkan. Nah, berikut adalah contoh bakteri kokus gram positif yang berwarna ungu dan basil gram negatif, batang berwarna merah. Ini adalah spesimen sekret vagina. Nah, di mana tampak adanya diplococcus gram negatif intraseluler. Berikut adalah sel epitel dan sel radang yang intinya berwarna merah muda. Ini adalah indikator bahwa pewarnaan yang kita lakukan sudah baik. Nah, ini adalah bentukan yeast. Jika dilihat di bawah mikroskop ini batang gram positif. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.